Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan membahas tentang studi dokumen. Yang pertama, pengertian studi dokumen yaitu kata dokumen berasal dari bahasa Latin yaitu docer yang berarti mengajar. Pengertian kata dokumen menurut Louis Gossett seringkali digunakan para ahli dalam dua pengertian. Yang pertama, berarti sumber tertulis bagi informasi sejarah sebagai kebaikan dari kesaksian lisan, artefak, peninggalan-peninggalan terlukis, dan petilasan-petilasan arkeologi. Kemudian pengertian yang kedua diperuntukkan bagi surat-surat resmi dan surat-surat negara seperti surat perjanjian, undang-undang, hibah, konsesi, dan lainnya. Selanjutnya, G.J. Renier, sejarawan dari University College London, menjelaskan istilah dokumen dalam 3 pengertian. Yang pertama dalam arti luas yaitu meliputi semua sumber, baik dari sumber tertulis maupun sumber lisan. Kemudian, yang kedua dalam arti sempit yaitu yang meliputi sumber semua tertulis saja. Ketiga dalam arti spesifik yaitu hanya yang meliputi surat-surat resmi dan surat-surat negara seperti surat perjanjian, undang-undang, konsesi, hibah, dan sebagainya. Nah, selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya. Selanjutnya yaitu yang B, pengertian studi dokumen. Metode dokumentar adalah salah satu metode pengumpulan data yang digunakan dalam metodologi penelitian sosial untuk menelusuri data historis. Nah, metode atau studi dokumen ini meski pada mulanya itu jarang digunakan dalam metodologi penelitian kualitatif, pada masa kini itu menjadi bagian yang sangat penting, di dalam metodologi penelitian. Metode ini studi dokumen juga tidak dapat dipisahkan dari metode penelitian kualitatif. Nah, itu disebabkan oleh adanya kesadaran dan pemahaman baru yang berkembang pada para peneliti bahwa banyak sekali data yang tersimpan dalam bentuk dokumen dan artefak, sehingga penggali data lewat studi dokumen menjadi pelengkap bagi proses penelitian kualitatif. Nah, dokumen ini merupakan sumber data yang digunakan untuk peneliti, baik berupa sumber tertulis, film, gambar, foto, karya-karya monumental yang semuanya memberikan informasi bagi proses penelitian. Nah, terus dokumen ini banyak digunakan oleh lapangan penelitian pendidikan karena banyak fakta dan data sosial tersimpan dalam bahan-bahan yang berbentuk dokumentar. Jadi, studi dokumen ini menjadi salah satu bagian yang penting di dalam metodologi penelitian kualitatif. Karena apa? Di dalam studi dokumen ini kita dapat mendapatkan informasi itu baik berupa tulisan, film, gambar, foto, video, foto maupun karya-karya monumental yang semuanya itu yang memberikan informasi bagi para peneliti. Misalkan contohnya nih, kayak kita mau melihat prestasi belajar gitu kan, prestasi belajar siswa itu. Nah, kita tuh dapat melihatnya dari data tertulis. Dari data tertulis apa? Dari nilai lapornya. Nah, dari lapornya itu kan kita dapat melihat bahwa prestasi siswa itu baik atau tidaknya itu dari data tersebut. Nah, jadi para peneliti itu dapat melihat informasi, dapat menimpat sumbernya bahwa anak tersebut memiliki prestasi atau tidak gitu kan. Baiklah, yang selanjutnya adalah C. Macam-macam bahan studi dokumen. Dokumen itu sendiri merupakan sumber data atau informasi yang melengkapi suatu penelitian, baik itu dalam bentuk tertulis, kemudian gambar atau foto, kemudian karya-karya dokumental yang semuanya itu dapat memberikan informasi bagi penelitian. Nah, yang selanjutnya
Dari bahan-bahan dokumenter di atas, para ahli itu mengklasifikasikan dokumen ke dalam beberapa jenis atau macam. Yang pertama adalah bungin. Bungin membedakan dokumen menjadi dua, yaitu dokumen pribadi dan dokumen resmi. Nah, dokumen pribadi merupakan catatan seorang secara tertulis tentang tindakan, pengalaman, dan kepercayaannya berupa buku harian, surat pribadi, dan autobiografi. Nah, kemudian yang kedua adalah dokumen resmi. Dokumen resmi terbagi menjadi dua, yaitu intern dan ekstern. Intern itu terdiri dari memo, kemudian pengumuman, instruksi, kemudian ada aturan lembaga untuk kalangan diri sendiri, laporan rapat, keputusan kepemimpinan, konvensi. Kemudian yang kedua adalah ekstern. Nah, ekstern itu dapat berupa seperti majalah, kemudian buletin, berita yang disiarkan ke media, dan kemudian pemberitahuan. Dan selanjutnya ada Sugiono. Nah, Sugiono itu membagi dokumen dalam berbentuk tulisan, kemudian gambar, dan karya. Bentuk tulisan, kalau bentuk tulisan itu seperti catatan harian, life stories, kemudian cerita, biografi, peraturan, kebijakan, dan lainnya. Kemudian ada bentuk gambar. Bentuk gambar itu banyak sekali seperti foto, kemudian gambar hidup, kemudian ada sketsa, dan lain sebagainya. Kemudian bentuk karya. Karya itu bisa dalam bentuk seperti gambar, kemudian patung, film, dan lain sebagainya. Kemudian ada yang terakhir menurut Ekosim. Nah, jika diasumsikan dokumen itu merupakan sumber data tertulis, maka terbagi dalam dua kategori, yaitu sumber resmi dan tidak resmi. Kalau sumber resmi itu berarti dokumen yang dibuat atau dikeluarkan oleh pemerintah atau lembaga perorangan atas nama lembaga. Nah, ini ada dua bentuknya. Yang pertama sumber resmi formal, dan yang kedua adalah informal. Dan yang terakhir adalah sumber tidak resmi. Kalau tidak resmi berarti yang dibuat atau dikeluarkan oleh individu tidak atas nama lembaga. Sumber tidak resmi itu terdiri dari dua bentuk, yaitu sama seperti tadi yang resmi, yaitu formal dan yang informal. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh pemateri selanjutnya. Selanjutnya, posisi studi dokumen dalam penelitian kualitatif. Metode dokumen merupakan salah satu jenis yang sering digunakan dalam metode penelitian sosial. Metode ini sering digunakan dalam lingkup kajian sejarah. Namun sekarang ini studi dokumen banyak digunakan oleh lapangan ilmu sosial lainnya dalam metodologi penelitiannya. Karena sebagian besar faktanya dan data sosial banyak tersimpan dalam bahan-bahan yang berbentuk dokumenter. Kajian dokumen merupakan sarana pembantu peneliti dalam mengumpulkan data atau informasi dari berbagai sumber. Metode pencarian data ini sangat bermanfaat karena dapat dilakukan dengan tanpa mengganggu objek atau suasana penelitian. Pengumpulan data sebaiknya dilakukan secara bertahap dan sebanyak mungkin dilakukan oleh peneliti. Hal ini berguna jika ada data yang tidak dapat dipakai atau kurang relevan. Peneliti dapat memanfaatkan data lain yang ada. Di sini saya ingin melanjutkan materi dari saudari Desi. Dokumen sebagai sumber data banyak dimanfaatkan peneliti untuk menguji, menafsirkan, dan bahkan untuk meramal. Alasan-alasan studi dokumen bagi penelitian kualitatif. Yang pertama, sumber yang stabil. 2. Berguna sebagai bukti. Yang ketiga, berguna sebagai sesuatu yang bersifat alamiah. Yang keempat, relatif murah, tidak sukar ditemukan, hanya memerlukan waktu. Lalu yang penggunaan studi dokumen dalam penelitian kualitatif. Seperti telah dikemukakan di atas bahwa studi dokumen merupakan metode pelengkap bagi penelitian kualitatif yang pada awalnya menepati posisi yang kurang dimanfaatkan dalam teknik pengumpulan datanya. Sekarang ini menjadi bagian yang tak terpisahkan
dari teknik pengumpulan data dan dalam penelitian kualitatif. Menurut Nasution 2003 halaman 85 bahwa meski metode observasi dan metode wawancara menempati posisi yang dominan dalam penelitian kualitatif, metode dokumen sekarang ini perlu mendapatkan perhatian selayaknya, di mana dahulu bahan dari jenis ini kurang dimanfaatkan secara maksimal. Menurut Sugiono 2005 halaman 83 mengenai pemanfaatan bahan dokumen ini, bahwa tidak semua dokumen memiliki kredibilitas yang tinggi sehingga harus selektif dan hati-hati dalam pemanfaatannya. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan materi selanjutnya, yaitu tentang keuntungan dari penelitian kualitatif studi dokumen. Yaitu yang pertama, menurut Nasution tahun 2003 halaman 85. Yang pertama, bahan dokumenter itu telah tersedia dan siap pakai. Yang kedua, penggunaan bahan ini tidak meminta biaya, hanya memerlukan waktu untuk mempelajarinya. Yang ketiga, banyak yang dapat ditimba pengetahuan dari bahan itu bila dianalisis dengan cermat. Yang keempat, dapat memberikan latar belakang yang lebih luas mengenai pokok penelitian. Yang kelima, dapat dijadikan bahan untuk mengecek kesesuaian data. Yang keenam, merupakan bahan utama dalam penelitian historis. Nah, selanjutnya, selain keuntungan, itu juga ada beberapa alasan tentang penelitian kualitatif studi dokumen tersebut. Menurut Mulung, tahun 2007, halaman 217, beliau mengemukakan beberapa alasan. Yang pertama, karena merupakan sumber yang stabil, kaya, dan mendorong. Yang kedua, berguna sebagai bukti untuk suatu pengujian. Yang ketiga, berguna dan sesuai karena sifatnya yang alamiah, sesuai dengan konteks lahir dan berada dalam konteks. Yang keempat, relatif murah dan tidak sukar ditemukan, hanya membutuhkan waktu. Yang kelima, hasil pengkajian ini membuka kesempatan untuk lebih memperluas tubuh pengetahuan terhadap sesuatu yang diselidiki. Nah, selanjutnya kesimpulan dari makalah kami. Itu menurut kami, berdasarkan materi yang telah dipaparkan di atas, maka peneliti menyimpulkan bahwa studi dokumen dan teks ini menjadi bagian yang sangat penting dalam penelitian kualitatif. Studi dokumen merupakan sumber dan penelitian kualitatif yang dapat melengkapi suatu penelitian. Sumber data dokumen bermacam-macam, meliputi autobiografi, surat pribadi, memorial, catatan harian, clipping, dokumen pemerintah dan swasta. Studi dokumen ini banyak dipakai dalam kajian sejarah dan ilmu-ilmu sosial, karena studi dokumen ini dijadikan alat pengumpulan data dan penelitiannya. Baiklah, terima kasih teman-teman atas partisipasinya. Kurang lebihnya saya mohon maaf, kepada Allah saya mohon ampun. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.